Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta MPLS SMP Negeri 31 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan memasuki materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Lasminingsih. Ibu akan memberikan pengetahuan kepada kalian mengenai wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Apa itu makna dari wawasan Wiyata Mandala? Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan Mandala ada tempat atau lingkungan, dan Wiyata Mandala itu adalah rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan tersebut. Jadi, arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala itu adalah merupakan suatu tempat atau lingkungan untuk memperoleh wawasan atau pengetahuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Kita lanjutkan. Di dalam Wiyata Mandala yang merupakan lingkungan sekolah tadi, di dalam sekolah tersebut terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian agar suatu wawasan atau sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu terdiri dari komponennya adalah kepala sekolah, guru, dan staf karyawan, siswa, dan penjaga sekolah ataupun karyawan yang lainnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian siapa-siapa saja atau komponen-komponen apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Komponen yang pertama itu adalah kepala sekolah. SMP Negeri 31 dibina oleh seorang ibu sebagai kepala sekolah, yaitu Ibu Hajah Komalawati MPD. Ada beberapa wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam melakukan pembinaan di sekolah tersebut. Di sekolah kita terdapat 4 wakil kepala sekolah yang terdiri dari 1 wakil kurikulum yang dibina oleh Ibu Niswati SPD, wakil kesiswaan Ibu Lasminingsih SPD MSI, selanjutnya wakil hubungan masyarakat Ibu Hajah Nurbaiti MPD, dan Ibu wakil sarana prasarana Ibu Neti Sasmira MPD. Selain itu, Ibu Kepala Sekolah juga dibantu oleh Kepala Tata Usaha, yaitu Ibu Mardia SPD. Selanjutnya, Ibu akan mengenalkan dengan kalian bendahara di sekolah kita yang menangani masalah keuangan di sekolah, yaitu Pak Rustam SPD, dan ada Bapak Mediansa, beliau adalah operator sekolah,
yang mengurus masalah dapodik siswa untuk masuk ke dalam komputerisasi online sekarang ini. Untuk membantu proses belajar mengajar agar dapat terlaksana dengan baik, maka siswa dan siswi atau pelajar dibimbing oleh beberapa dewan guru dan staf tata usaha untuk memperlancar proses tersebut. Lebih kurang ada 60 dewan guru dan staf tata usaha. Selain guru dan staf tata usaha, agar siswa-siswa dapat berkreasi di dalam kepemimpinan dan seni, maka di sini kita akan dibina nanti oleh pembina OSIS dan pembinaan seni agar siswa dapat berkreasi dengan aktif. Dengan pembina OSISnya itu Ibu Liana Suryaningsi Eskom dan pembina seninya adalah Ibu Desi Triperawati MPD. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang paling penting di sini adalah peserta didik. Peserta didik atau siswa yang berada di lingkungan Wiyata Mandala adalah siswa yang kreatif. Berikut ini adalah contoh dari gambaran-gambaran dari siswa SMP Negeri 31 yang menggunakan seragam hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Hari Senin dan hari Selasa itu menggunakan baju putih biru, hari Rabu Kamis dia menggunakan baju batik. Komponen-komponen tadi adalah komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan Wiyata Mandala. Adapun kegiatan-kegiatan apa-apa saja yang dilakukan di SMP Negeri 31 pada saat mulai masuk pertama sampai dengan akhir pelajaran. Tetapi ini kita lakukan pada saat kita masih sekolah secara normal. Karena ini sekarang masih masa COVID, maka kita belum melaksanakan apa-apa yang sudah biasa kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang sudah biasa kita lakukan pada hari-hari biasa. Jadi, Ibu harap untuk peserta MPLS tahun ini untuk bersabar. Kalau memang sudah ingin masuk ke SMP Negeri 31 nanti, kita berdoa semoga COVID ini akan cepat selesai dan kita akan dapat melaksanakan tatap muka dan kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang akan kita lakukan di SMP Negeri 31. Kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada SMP Negeri 31 itu adalah pertama, pada saat kita masuk itu kita mengadakan sapa dan salam pada guru-guru. Itu dilakukan setiap hari pada saat kita jam 6.30, 6:30. Selanjutnya pada saat setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Kegiatan kita dilanjutkan dengan jam ke-0 yaitu pembacaan Al-Quran secara bersama-sama, yaitu tadarus bersama di setiap kelas. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha yang dilakukan di musola sekolah kita. Kegiatan selanjutnya yaitu pada hari Jumat. Setiap hari Jumat, siswa diarahkan untuk
ke lapangan upacara bersama-sama dengan siswa semuanya. Kita mengadakan pembacaan Yasin bersama-sama, setelah itu membaca Asmaul Husna, dan pada setiap minggu terakhir itu kita akan memanggil penceramah dari luar untuk memberikan siraman rohani keagamaan yang akan kita saksikan dan kita akan dengarkan bersama-sama di lapangan upacara. Kegiatan yang tidak kalah menariknya yaitu kegiatan yang diadakan pada hari Sabtu. Jadi, kegiatan pada hari Sabtu nanti kita akan bagi kelas itu menjadi ada siswa yang senang dan nanti ada siswa yang melakukan market day. Market day di sini adalah siswa diarahkan untuk berentrepreneur, menjajakan atau menjual hasil buatan, hasil karya makanan ataupun apa yang dibuat sendiri terus dijual kepada teman-temannya. Selanjutnya setelah mereka menjual makanan, ada juga kita memperhatikan kehijauan yang ada di sekolah kita, terutama hidroponik. Kita mempunyai hidroponik berupa sayuran dan tanaman-tanaman bunga-bunga kita yang tidak kalah cantik dengan tanaman-tanaman yang ada di luar sana. Di hari Sabtu, selain ada market day, siswa kita bagi, sebagian siswa itu melakukan senam di lapangan. Setelah mereka melakukan senam, maka kita akan melakukan acara selanjutnya, itu kita melakukan operasi semut, membersihkan sampah-sampah dan kotoran-kotoran yang masih ada di lingkungan sekolah kita. Selain dari kegiatan-kegiatan rutin yang kita laksanakan mulai dari jam pertama sampai jam terakhir, yang kita laksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita juga akan mendapatkan kunjungan-kunjungan dan pembinaan-pembinaan yang datangnya dari pemerintah. Ada yang pernah datang ke sekolah kita atau nanti akan rutin akan kita undang, atau itu nanti kita dari pihak kepolisian yang akan mengajarkan bagaimana cara tata tertib berlalu lintas, untuk tidak merokok, untuk tidak berkelahi. Selanjutnya pernah juga ada dari BNN. Dari BNN ini kita ajarin apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam umur-umur seperti kalian. Misalnya merokok, minum minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Nanti kita akan dibina oleh instansi pemerintah yang akan datang ke sekolah kita. Selain kunjungan dari kepolisian dan badan narkoba, kita juga dikunjungi oleh dinas kesehatan secara rutin. Ini setiap tahun itu ada, baik pengecekan kesehatan dan juga pemberian polio, suntikan polio sesuai dengan program pemerintah. Selain proses-proses pembelajaran yang telah diberikan oleh Dewan Guru, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini ada beberapa macam ekstrakurikuler. Salah satu di antaranya itu yang pertama adalah ekskul pramuka. Ekskul pramuka ini dibina oleh Pak Rio dan Ibu Mia. Selain ekskul pramuka, ada juga ekskul bela diri, ekskul karate. Ekskul karate ini dibina oleh Bapak Suryanto.
Selain itu juga apabila kalian tidak mengikuti ekskul karate atau ekskul pramuka, kalian juga bisa mengikuti ekskul yang lain, yaitu ekskul dalam bidang seni budaya, yaitu ekskul hadro. Jadi ekskul hadro ini dibimbing oleh Pak Saiman, dan pada saat hari Jumat kita membaca Yasin dan ada ustadz penceramah di akhir bulan. Anak-anak ekskul hadro ini tampil di lapangan untuk membawakan lagu-lagu hadro yang sudah mereka pelajari. Bagi kalian yang menyukai permainan bola voli, di sini juga ada ekskul bola voli yang dipimpin oleh Bapak Sodik, dan diharapkan dengan ada ekskul bola voli ini diharapkan untuk kepada siswa-siswa kita selain menjaga kesehatan dengan berolahraga dan dapat menciptakan prestasi yang baik di bidang voli. Selain voli, untuk kegiatan keolahragaan kita juga punya ekskul yang lain, yaitu ekskul bola basket. Dan siswa-siswa ekskul bola basket ini alhamdulillah sudah ikut bertanding di luar dan mereka sudah dapat menciptakan prestasi yang akan membawa harum nama sekolah kita. Untuk anak-anak ibu yang menyukai belajar lebih giat lagi, ya, apabila kalian ingin memperdalam ilmu-ilmu, kita juga mempunyai ekskul mata pelajaran. Ekskul mata pelajaran ini kita mempersiapkan siswa-siswa kita agar dapat diikutsertakan dalam olimpiade mata pelajaran, ya, olimpiade mata pelajaran. Adapun ekskul mata pelajaran di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika yang dipimpin oleh Ibu Lesminingsih, IPS Ibu Siti Hapso, IPA Ibu Nyimas Miftahul Jannah, dan ada lagi matematika kelas 7 itu oleh Ibu Siti Herlina, Ibu Hajah Siti Herlina. Selanjutnya ada ekskul paduan suara yang dibina oleh Ibu Mira. Jadi ekskul paduan suara ini kita pakai, atau siswa-siswa yang ikut paduan suara ini kita memperlihatkan kebolehannya pada saat upacara. Jadi pada saat upacara untuk menaikkan bendera dan menyanyikan lagu wajib itu biasanya para siswa-siswa yang ikut paduan suara itu memperlihatkan kebolehan-kebolehan yang mereka punya. Ekskul selanjutnya ekskul seni tari, ekskul yang banyak diminati oleh siswa-siswa yang cantik-cantik, yang dipimpin oleh Ibu Desi Triperawati. Jadi ekskul tari ini dikembangkan oleh Ibu Tri, oleh Ibu Desi, dan biasanya kita pergunakan atau mereka menunjukkan kebolehannya pada saat kita ada acara, baik acara perpisahan maupun ada tanding-tanding atau pertandingan-pertandingan seni yang diadakan oleh Diknas maupun instansi-instansi yang pernah ada. Ekskul selanjutnya, ekskul yang tidak kalah penting dan kalau bisa ini diwajibkan untuk siswa-siswa kita untuk memperdalam ilmu tahfiznya. Jadi untuk ekskul tahfiz ini dipimpin atau dibina oleh Bapak Ustadz Edwin untuk mempersiapkan siswa-siswa kita supaya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan dapat mengharumkan nama sekolah kita pada saat kita ada acara-acara atau pertandingan-pertandingan tentang keagamaan.
Kegiatan selanjutnya, kegiatan ini adalah kegiatan yang paling disukai oleh siswa OSIS, yaitu memandu para siswa dan orang tua pada saat jam kenal atau jam pertama mereka datang ke sekolah. Di sini kita ada yang namanya tim PKS, patroli keamanan sekolah. Jadi siswa-siswa OSIS ini membantu para orang tua untuk menertibkan lalu lintas yang ada di sekolah supaya lalu lintas kita berjalan dengan lancar tanpa ada macet. Demikianlah materi wawasan Wiyata Mandala kita yang ada di SMP Negeri 31. Jadi sudah Ibu ulas tadi komponen-komponen apa saja yang ada di SMP Negeri 31 dalam wawasan Wiyata Mandala kita, yaitu sekolah kita. Untuk peserta MPLS tahun 2020 dan 2021, Ibu harapkan kalian tetap belajar di rumah. Untuk sementara selama masa Covid ini, pembelajaran kita tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi kita melakukan daring atau belajar online di rumah. Jaga kesehatan kalian, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan agar kalian tidak sakit. Insya Allah apabila Covid sudah selesai, kita akan berjumpa di SMP Negeri 31 dan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu jelaskan tadi, mulai dari awal jam ke-0 sampai dengan kita pulang, dan kita akan menerima pembelajaran dengan tatap muka secara baik dan menyenangkan, sehingga ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh para dewan guru akan kalian terima dan akan menjadi bekal kalian di kemudian hari dan menjadikan kalian anak-anak yang sukses. Sekian dulu materi dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.